Pada malam 3 Desember 1957, Maria minta kepada orang tuanya untuk bermain karena salju sudah mulai turun. Setelah makan malam, Maria dan temannya Kathy keluar dalam kegelapan saat matahari sudah tenggelam. Mereka bermain di sekitaran rumah Maria dan berlari ke sana kemari untuk menghindari lampu mobil yang lewat. Menurut Kathy, ada seorang pria datang mendekati mereka dengan dagu ramping, rambut terang, gigi berlubang, dan mengenakan sweater warna-warni. Pria itu menyebut dirinya Johnny dan bertanya apakah mereka suka boneka dan suka digendong belakang. Maria mau digendong belakang. Kemudian Maria masuk ke rumah untuk mengambil bonekanya dan menunjukkannya kepada Johnny. Kathy pun bergegas pulang untuk mengambil sarung tangannya dan meninggalkan Maria sendirian dengan Johnny. Saat Kathy kembali, keduanya sudah pergi. Kathy pergi ke rumah Rudolf untuk memberitahu mereka kalau dia tidak bisa menemukan Maria. Awalnya keluarga mengira Maria bersembunyi dan menyuruh saudara laki-laki Maria yang berusia 11 tahun untuk mencarinya. Dan saat tidak berhasil, mereka menelpon polisi dan dalam 1 jam, polisi bersama warga setempat menyusuri kota tetapi tidak bisa menemukan Maria ataupun Johnny. FBI pun turun tangan dan bersama dengan polisi mewawancarai banyak saksi dan memperkirakan Johnny mendekati anak-anak ini sekitar pukul 18.30 dan kesimpulan FBI adalah Maria diculik antara pukul 18.45 dan 19.00. Kathy adalah satu-satunya saksi yang pernah melihat Johnny dan dia ditempatkan dalam tahanan pelindung karena dikhawatirkan si penculik akan kembali dan membahayakan nyawanya. Pihak berwenang menyuruh Kathy melihat foto-foto narapidana atau tersangka yang mirip dengan Johnny. John Tessier yang dihukum atas kejahatan lebih dari 50 tahun kemudian tinggal dekat anak-anak ini dan termasuk dalam daftar tersangka, tetapi polisi gagal membuat Kathy mengidentifikasinya karena dia memberikan alibi pada malam kejadian. Hilangnya Maria mendapat liputan berita nasional dan baik Presiden Dwight D. Eisenhower maupun Direktur FBI J. Edgar Hoover menaruh perhatian pada kasus tersebut. Orang tua Maria muncul di televisi dan media memohon kepada publik supaya membawa putri mereka kembali dengan selamat. Pada tanggal 26 April 1958, dekat Woodbine, Illinois, 2 wisatawan mencari jamur di daerah hutan dan mereka dikejutkan dengan temuan sisa-sisa kerangka seorang anak kecil yang mengenakan kemeja, kaos dalam, dan kaos kaki di bawah pohon yang sebagian tumbang. Kondisi jenazah yang sudah membusuk menandakan sudah ada di sana selama beberapa bulan. Jenazah itu diidentifikasi sebagai Maria berdasarkan catatan gigi, seikat rambut, dan kemeja, serta kaos kaki yang dikenakannya saat menghilang. Pakaian Maria lainnya seperti mantel, celana panjang, sepatu, dan pakaian dalam tidak ditemukan. Karena kejahatan tersebut terjadi di Illinois yang melintasi batas negara bagian, maka FBI menarik diri dari kasus tersebut dan menyerahkannya kepada polisi negara bagian dan lokal.
Otopsi awal tidak bisa menentukan penyebab kematian karena pembusukan. Baru setelah 50 tahun kemudian, seorang antropolog forensik menemukan penyebab kematian Maria, yaitu ditusuk beberapa kali di bagian tenggorokan. Kasus ini pun dibuka kembali pada 2008 dengan menyoroti John Tessier. John diduga pernah mengancam akan membunuh saudara tirinya Janet dengan pistol dan melakukan pelecehan seksual terhadap saudara tirinya Jeanne saat dia masih di bawah umur. John pun diasingkan dari keluarga Tessier, dan pada saat kematian ibunya pun tidak ada yang mengabarinya dengan tujuan supaya John tidak menghadiri pemakamannya. Ada wanita lain yang bersaksi bahwa John Tessier pernah menggendongnya di belakang dan John tidak mau menurunkan dia sampai harus dipaksa menurunkan oleh ayahnya. Pada Juli 2011, Departemen Kepolisian Seattle yang telah bergabung dengan Kepolisian Negara Bagian Illinois dalam penyelidikan membawa John Tessier untuk diinterogasi dengan menggunakan interogator profesional. Awalnya John berbicara dengan tenang dan tampak kooperatif, tetapi ketika ditanya seputar pembunuhan Maria dan keberadaannya pada malam pembunuhan, John langsung mengelak dan berubah agresif. Setelah John menolak untuk menjawab pertanyaan lebih jauh, dia pun ditangkap atas penculikan dan pembunuhan Maria dan diekstradisi ke Illinois. Jenazah Maria digali pada bulan yang sama untuk memeriksa bukti DNA, tetapi tidak ada yang ditemukan. Namun seorang antropolog forensik mendapati Maria ditusuk di tenggorokan setidaknya 3 kali dengan pisau panjang dan tajam yang ditunjukkan oleh torehan di tulang dada dan lehernya. Meskipun penikaman dianggap sebagai kemungkinan penyebab kematian, pengadilan banding kemudian menyatakan bahwa temuan tersebut tidak menghalangi kemungkinan penyebab kematian lainnya, seperti pencekikan ligatur yang tidak dapat diselidiki secara memadai akibat dekomposisi jaringan lunak. Pada persidangan September 2012, penuntut berpendapat bahwa John tertarik pada Maria dan memutuskan untuk menculiknya, tetapi malah membunuhnya. Sekalipun jaksa mencurigai John menganiaya Maria, sayangnya mereka tidak dapat membuktikannya. Banyak saksi yang diminta bersaksi termasuk anggota keluarga Maria, tetangga, petugas penegak hukum, dan Kathy yang merupakan saksi utama dan mengidentifikasi John Tessier sebagai Johnny, pria yang mendekatinya dan Maria 50 tahun yang lalu. Teman masa kecil Maria juga bersaksi bahwa Johnny juga menawari dia gendong belakang, yang juga mengidentifikasi dia sebagai John Tessier. Pada 14 September 2012, John Tessier yang telah berubah nama secara legal menjadi McAuliffe dinyatakan bersalah atas penculikan dan pembunuhan Maria dan menerima hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Dia berusia 73 tahun pada saat hukuman.